Terbongkar gocekan maut ala Pak Purbaya. Di luar sana pasti lagi pada asik ngegoreng isu Purbaya versus KDM. Seakan-akan mereka berdua ini diadu. Dikit-dikit diisukan berantem. Soal proyek gede lah, inilah, itulah. Kalian salah besar. Mereka yang sok-sokan adu domba itu kena jebakan Batman yang disiapkan Purbaya dan KDM. Kita bongkar semua di video ini. Ternyata Pak Purbaya dan KDM ini sedang duet diem-diem buat mencapai sesuatu yang lebih besar. Kira-kira apa itu? Tonton sampai selesai, jangan di skip. Kita awali dulu dari berita yang saya kutip dari jabarprof.go.id. Ini adalah situs resmi dari Pemprov Jabar. Di sini diberitakan ini nih beritanya yang menarik. Gebrakan lagi, Deddy Mulyadi bakal umumkan posisi kas daerah setiap hari. Ujungnya nyampe ke sini. Jadi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi punya komitmen dalam pengelolaan kas daerah ini bakal dibikin setransparan dan seterbuka mungkin. Komitmen ini diwujudkan dengan menginformasikan secara rutin posisi kas dari daerah melalui akun sosial media miliknya. Per hari bisa dicek. Ini justru membuat semuanya jadi makin gamblang. Para pemerintah daerah diminta untuk setransparan mungkin. Dari sini udah mulai curiga nggak? Jangan-jangan memang selama ini sudah dimainkan strateginya. Dibikin seakan-akan Purbaya dan KDM ini berantem, biar ini jadi transparan. Hari ini kita perjalanan untuk terus memastikan pembangunan di Jawa Barat berjalan dengan baik. Karena saya ingin hot mix dan beton dilakukan pada siang hari dan kita perjalanan mengecek seluruh wilayah agar berjalan dengan baik. Juga dipastikan anggaran Provinsi Jawa Barat masuk dan keluar dengan tepat. Masuknya dari sumber pendapatan terutama pajak kendaraan bermotor dan pajak-pajak lainnya yang keluarnya peruntukannya untuk kepentingan pembangunan. Simak siang hari ini laporan keuangan Pemda Provinsi Jawa Barat. Uang masuk membawa harapan, uang pergi membawa kenangan. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi wargi Jabar. Berikut ini kami sampaikan update posisi rekening kas umum daerah Provinsi Jawa Barat hari Selasa tanggal 28 Oktober tahun 2025 sebesar 2.934.244.744.326 rupiah dengan rincian pada tanggal 27 Oktober tahun 2025, saldo penerimaan 39.578.037.191 rupiah. Saldo pengeluaran 710.032.663.235 rupiah. Sehingga saldo kas 2.434.264.326 rupiah. Tuh, gimana nih? Para pemimpin daerah siap nggak seterbuka ini? Ini cuman gara-gara Pak Purbaya ngenyeting sebuah pertempuran, bukan ya? Apa istilahnya? Geger-geger bareng KDM. Akhirnya KDM buka-bukaan. Kemudian semua masyarakat daerah nuding pemimpin mereka masing-masing. Berani nggak seterbuka KDM? Anda menilai bahwa Pak Purbaya ini punya tanda-tanda pencitraan seperti Pak Jokowi, betul? Oh punya, saya justru itulah yang saya lihat. Dari banyak celotehannya, beliau kan ini kan saya memahami betul bagaimana kondisi psikologis masyarakat kita. Beberapa bulan terakhir ini kan sangat seperti putus harapan. Datanglah Purbaya dengan celotehan-celotehan khas yang dekat dengan telinga rakyat dan itu dimakan oleh rakyat sebagai sebuah harapan. Padahal dan pencitraan itu terus berlanjut. Kenapa Anda jadi justru bilang Pak Purbaya sedang pencitraan begitu? Hah? Karena takut pemimpin dari partai Anda ketahuan nilep juga? Oleh Bapak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana 14,6 triliun
yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1000%. Loh. Bukan 100% lagi, 1000%. Waduh, pantesan dari partai yang ono nih agak nggak suka dengan sepak terjang kungfunya Purbaya gitu ya. Karena ternyata ini nih, paham kan? Ini kan dari partai yang sebelah sana dan akhirnya Pramono ini ngaku, bener, bukan cuma 100%, 1000%. Menku Purbaya Yudi yang menyebut DKI yang dipimpin oleh Pramono Anung dari PDIP ini sedang apa istilahnya ngendon uang 230 sekian duit. Hah? Ketahuan sekarang. Tuh lihat tuh, akhirnya jebakan Batman KDM dan Pak Purbaya tuh kena juga tuh. Akhirnya tuh membuat Gubernur DKI Jakarta Simono kagak bisa berkutik tuh. Mau mundur maju depan belakang atas bawah juga mentok tuh. Akhirnya di Simono tuh ngakuin juga tuh uang 14,6 triliun mengendap di Bank DKI Jakarta. Luar biasa jebakan Batman KDM dan Pak Purbaya itu ya. Bahkan yang lebih parahnya lagi nih, bukan sekedar kepala daerah aja yang kena jebakan Batman Pak Purbaya sama KDM itu. Tetapi nih, anak-anak Abah juga pada kena, pada nongol, pada ikut nimbrung dengan permasalahan ini nih. Padahal mereka nggak tahu ya, di balik layar mah KDM sama Pak Purbaya itu cuman mancing doang, jebakan Batman. Di balik layar mah KDM sama Pak Purbaya tuh cuman ketawa-ketawa aja. Mungkin di balik layar mah ya, di belakang Pak Purbaya ngomong ke KDM, Ded, jebakan Batman kita bukan sekedar kepala daerah aja yang kena, tapi anak-anak Abah juga pada nongol, pada ikut nimbrung, pada nyerang elu, Ded, ngejelekin elu, Ded. Terus kata KDM nih, iya bay, pada nyerang gua bay, anak-anak Abah bay, tapi pelurunya elu bay, buat nyerang gua, buat nembak gua bay, begitu. Tapi mereka nggak tahu bay ya, kita menggunakan pola permainan catur bay. 3 langkah ke depan kita udah ngebaca, kita udah ngeluarin jurus jebakan Batman ini nih buat kepala daerah. Kita juga udah ngebaca, anak-anak Abah pasti nongol, sepik-sepiknya ngebela elu, mendukung elu, lebih percaya ke elu bay. Begitu bay. Tuh ya aslinya mah begitu di balik layar Pak Purbaya sama KDM. Lagian nih ya, daripada ngurusin KDM dan Pak Purbaya nih, mendingan aja anak-anak Abah itu cariin kerjaannya tuh buat Abahnya. Kuli-kuli macul kek, kuli ngadu kek, kan mayan Panis cepet jadi kuli, dapatnya. Yang kebayang penting mah halal. Ini mah pengen punya jabatan aja. Lagian zaman sekarang mah susah. Partai nggak punya, sama pejabat-pejabat lain dijauhin, dimusuhin. Nggak susah zaman sekarang mah. Yang ada juga kuli ngaduk, kuli macul tuh. Mayan cepege, yang penting halal. Daripada nggak ada kerjaan, nganggur baik. Tuh, mendingan gitu saran gua nih ya buat anak-anak Abah, daripada kalian ikut nimbrung aja nih dengan permasalahan Pak Purbaya dengan KDM, nggak usah seolah-olah dan seakan-akan mendukung Pak Purbaya dan membela Pak Purbaya. Pendukung asli Pak Purbaya dan KDM mah nggak bakal bisa kegocek, nggak bakal bisa terkecoh dengan adu domba kalian. Pendukung Purbaya dan KDM mah pada cerdas. Soalnya sekarang tuh anak-anak Abah pada nongol di kolom-kolom komentar gitu, seakan-akan membela dan mendukung Pak Purbaya, lebih percaya ke Pak Purbaya, terus ngejelekin ya KDM. Ya alah, laguan lu udah gue baca semua. Lagian kalian tuh pada senang, gue juga tahu manfaatin permasalahan dan momentum seperti ini nih. Pak Purbaya sama KDM berselisih di luar mah, tapi di balik layar mah mereka cuman jebakan Batman doang. Kalian nggak tahu kan ke situnya mah. Ada gedek banget gua ngeliat kalian tuh. Tuh, di kolom komentar di sosmed, ini anak banteng sama anak Abah lagi punya bahan. Seakan-akan mereka tuh ngomporin gelutnya KDM versus Purbaya. Padahal enggak. Ngebaca enggak? Coba deh dibaca. Gara-gara Pak Purbaya nyentil kepala daerah yang ngendonin duit di bank, KDM siap buka-bukaan. Udah ada korbannya. Pramono Anung akhirnya ngakuin, ya betul. Bukan cuma 100%, 1000% kok. Bener kata Pak Purbaya. Pemerintah DKI emang ngendapin uang, iya. Tuh, udah ada yang kebongkar. Bahkan akhirnya KDM bikin satu gebrakan juga nih. APBD Jabar bisa dicek per hari. Pemda-pemda daerah lain berani nggak?
Kita awali dengan perkataan Pak Menkyu. Negeri ini selama 10 tahun menambah hutang lebih dari 7.000 triliun, dikorupsi 3.000 triliun, dan kok nggak bisa bayar cicilan bunga 1.300 triliun. Betapa jahatnya pengelola negara ini. Kemudian beberapa minggu terakhir Indonesia tanpa sadar sedang kuliah ekonomi massal. Dosennya bukan dari Harvard atau UI, tapi Purbaya Yudisadewa. Si Pak Menkyu yang bergaya koboi, serta KDM. Gubernur yang berbicara pakai logika rakyat. Mata kuliahnya dana mengendap di pemerintahan daerah. Materinya triliunan rupiah uang rakyat. Pelajaran ini semua orang jadi murid. Mulai dari guru SD sampai pejabat BUMN. Semuanya ikut nimbrung, diskusi, analisa, bikin thread, bahkan berdebat. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya masyarakat bicara ekonomi dengan antusiasme politikus kampanye. Ini semua efek Purbaya. Apa itu efek Purbaya? Sobat bisa melihat komentar netizen dari guru di ujung desa sampai ibu rumah tangga, sosialita ikut buka data. Dari obrolan di warung kopi sampai di meja lunchnya para direksi BUMN. Rasanya Indonesia tiba-tiba punya jutaan analis ekonomi baru. Ini keren. Ini literasi publik yang hidup, dan kalau begini setiap hari dibahas, satu langkah lagi Indonesia bisa menjadi bangsa yang melek keuangan. Tuh. Cuman gara-gara gelutnya KDM versus Pak Purbaya yang ternyata settingan, ini semua orang jadi ngeh. Oh, ternyata daerah saya itu punya uang segede ini nih gitu di bank. Jadi kalau misalkan pemerintah daerahnya nggak gercep ketika ada situasi jalan rusak lah, inilah itulah, rakyat jadi tahu loh uangnya kemana itu. Kata Pak Purbaya segini loh. Semua orang jadi tahu, jadi ngawasin, rakyat jadi tahu gitu. Ini menarik. Balas sentilan Purbaya, Deddy Mulyadi pajang saldo kas daerah tiap hari di medsos. Jos, ini baru benar ya. Apa yang dilakukan oleh KDM ini harusnya menginspirasi setiap kepala daerah di Republik ini. Karena sejatinya kas daerah itu bersumber dari pajak rakyat yang dikumpulkan dari rakyat setiap harinya. Oleh sebab itu, proses transparansi harus dilakukan. Dan apa yang dibuat oleh KDM dengan memajangnya secara real time di sosial media adalah langkah yang tepat sekali. Apakah kepala daerah yang lain berani melakukan hal yang sama? Kita tunggu gebrakan dari kepala daerah lainnya di Republik ini. Tuh, kita sih masyarakat jadi pengen juga nih kepala daerah kita di daerah masing-masing agar bisa sesuai, agar bisa juga mengikuti gebrakan dari KDM. Iya dong, itu kan uang rakyat. Jangan kemudian cuma endapin di bank, ada bunganya terus ditilep. Jangan dikira kita nggak ngerti, ya kan? Gara-gara Pak Purbaya sama KDM ini. Yang kelima, Kemensos. Bantuan-bantuan sosial yang belum diperbaiki datanya sekarang itu triliunan juga, puluhan triliun. Itu butuh Purbaya juga membuka siapa yang melakukan penyelewengan ini. Kenapa mantan tim ses Amin ini tiba-tiba memuja-muji Pak Purbaya? Bukannya kemarin junjungan Anda justru apa istilahnya ya, nyinyir ke Pak Prabowo gara-gara Pak Prabowo bilang angka pengangguran sudah ditekan. Ini junjungan Anda justru protes, mana nih ditekan? Saya masih nganggur. Tapi sekarang kenapa Anda, tim ses dari Anies Baswedan dan Muhaimin di Pilpres kemarin justru memuja-muji Pak Purbaya? Waduh, jangan sampai kita kegocek juga nih ya. Pak Prabowo, yang namanya anak abah Pak Prabowo, selama Anies Baswedan masih punya niat jadi presiden, selama itu mereka tidak akan pernah memilih Bapak sebagai presiden. Sehingga jangan percaya dengan godaan setan yang terkutuk ini Bapak Prabowo. Saya harus ingatkan itu. Begitupun dengan teman-teman PDI Perjuangan. Selama masih ada kader ideologis PDI Perjuangan, meski surveinya di bawah, PDI Perjuangan sangat menghormati ideologi mereka dan pasti akan mendorong kader sebagai kandidat. Jadi jangan pernah Pak Prabowo berharap dan percaya para siluman yang berada di sekitar. Siluman mereka nyebutnya ya. Tapi bener, mulai dari tadi Ferdinand PDIP, seakan-akan jadi kompor gelutnya Purbaya versus KDM. Terus yang terakhir ada Said Didu, memuja-muji Purbaya. Di semua sektor butuh Purbaya. Sebenarnya yang butuh tuh Anies Baswedan ya.
butuh kerjaan gitu. Kenapa muja-muji Purbaya? Kenapa nih? Ada sesuatu yang mencurigakan ya? Menurut kalian deh, kalian percaya nggak ada satu teori konspirasi seakan-akan memang KDM dan juga Purbaya ini pura-pura gelut biar semuanya jadi terbuka. Seluruh kepala daerah jadi kena sentil. Ada satu standar, yaitu transparansi ke rakyat di daerah masing-masing. Setuju nggak? Tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah.